الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الملك القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتوالي كالأمطار وأشكره على مترادف فضله المدرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف رفع الله تعالى قدره وأزهر وسماه يوم الحج الأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang penuh barakah ini dengan rasa kebersamaan yang diselimuti dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan dengan menggemakan takbir, tahlil dan tahmid, marilah kita akui keagungannya. Untuk itu takbir yang kita ucapkan ini semoga tidak hanya sekedar menjadi gerak bibir tanpa arti, akan tetapi marilah kita perdalam sebagai jalan untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang selalu kita rayakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah ini merupakan sebuah hari raya yang juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana sebagian saudara kita kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram yang serba putih tanpa berjahit, yang mana hal itu hadirin menunjukkan sebuah persamaan akidah dan pandangan hidup yang di dalamnya terkandung tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala bidang kehidupan. Semuanya sama dan tidak ada bedanya, baik antara yang pangkat maupun yang tidak, antara yang kaya maupun yang miskin, semuanya sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, yang membedakan antara kita semua hanyalah ketebalan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Idul Adha dinamakan hari raya haji, Idul Adha juga dinamakan hari raya kurban, di mana hal itu merupakan sebuah ajaran yang menekankan pada diri kita hadirin untuk rela berkorban demi kepentingan orang banyak dan semata-mata untuk ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam lembaran sejarah pengorbanan kita telah diingatkan pada sebuah peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar, di mana hal itu bermula ketika Allah Subhanahu wa taala memberinya sebuah kehormatan dengan predikat Khalilullah, kekasih Allah. Namun setelah titel Khalilullah disandangnya, para malaikat merasa iri dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya saja?" Lalu mendengar pertanyaan malaikat itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai malaikatku, jangan engkau menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriahnya saja, tetapi tengoklah isi hatinya dan amal baktinya terhadapku." Untuk itu, sebagai pembuktian dari firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikatnya untuk menguji keimanan dan ketakwaan Nabiullah Ibrahim. Apakah harta dan kekayaannya membuat dia lalai dan melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim yang setiap waktu mengorbankan harta kekayaannya untuk kemaslahatan umat manusia, suatu hari akhirnya diuji oleh malaikat dan ditanya, "Wahai Ibrahim, kenapa kamu mengorbankan harta kekayaanmu untuk orang lain, padahal itu semua dengan susah payah engkau dapatkan?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Ibrahim pun menjawab dengan jawaban iman dan takwa, "Jangankan hanya cuma harta benda, kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala meminta anak kesayanganku satu-satunya, yaitu Ismail, niscaya akan aku serahkan juga kepadanya." Pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian dan cobaan, sehingga Allah menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun dan harus disembelih dengan tangannya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Yang artinya, hadirin, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu dengan ikhlasnya Nabi Ismail pun menjawab, "Qala ya abati f'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Yang artinya, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, ketika keduanya bersiap-siap untuk melaksanakan perintah Allah itu, iblis pun datang menggoda dengan silih berganti. Akan tetapi mereka tidak tergoyah pun untuk mengurungkan niatnya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim memantapkan niatnya, Nabi Ismail pun pasrah bulat-bulat seperti ayahnya yang telah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh untuk menghentikan pengorbanan menyembelih anaknya, dan Allah telah meridhoi keduanya.
Allah pun menggantikan penyembelihan itu dengan seekor kambing sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Setelah penyaksian pengorbanan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia, hadirin, malaikat Jibril lalu tertegun kagum seraya berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi Ibrahim pun menjawab dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail dengan kalimat tahmid, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pengorbanan yang dilandasi keikhlasan itulah, hadirin, yang akhirnya menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi dan rasul yang sangat istimewa. Buktinya sampai Nabi Muhammad pun oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengikuti jejak dan langkahnya, dan sampai saat ini, hadirin, syariatnya diperintahkan dan dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim itu, hadirin, bisa kita tarik sebuah hikmah yang perlu kita perdalam dalam bentuk halia kita sehari-hari, di mana harta, kekayaan, atau apapun yang bersifat keduniawian yang kita miliki dan kita jalani saat ini, jangan sampai menutupi hati kita untuk saling berbagi antar sesama, dan jangan sampai menjadi penghalang untuk kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dan akhirnya mudah-mudahan di hari raya Idul Adha 1446 ini, hadirin, benar-benar mampu menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian kita kepada sesama, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung khutbah ini, hadirin, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami baru saja menunaikan salah satu perintah-Mu, menunaikan salat Idul Adha, sambil memuji kebesaran-Mu dan mensyukuri nikmat-Mu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami mempunyai banyak kekurangan, kekhilafan, dan dosa terhadap-Mu. Karena itu, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang baru maupun yang lama, sehingga kami menjadi orang-orang yang mendapatkan pengampunan-Mu. Karena Engkaulah yang Maha mengetahui apa yang kami lakukan. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami umur panjang dan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu. Berilah petunjuk kepada kami sebagaimana Engkau memberi petunjuk kepada orang-orang soleh sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkuatkan iman dan takwa kami, karena kami yakin tidak ada yang dapat memberi kekuatan kepada kami kecuali Engkau, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.